Nah, sobat, tepat sekali mengklik video ini, saya akan memberikan simulasi es pinjam serta pengalaman saya memakai es pinjam ini ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatnya, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saya. Perkenalkan, nama saya Akbar. Di sini saya akan memperlihatkan es pinjam ya, dan simulasinya pengalaman saya menggunakan es pinjam di Shopee ini ya. Ini tepat bagi sobatnya yang ingin meminjam es pinjam. Nah, ini saya akan berikan simulasinya ya. Di sini sobatnya bisa lihat di layarnya ya. Di sini saya memiliki limit es pinjam 6.945.000 ya. Nah, di sini ya. Saya akan kasih contoh simulasinya ya. Jadi di sini bagi sobat owner yang limit es pinjamnya masih kecil bisa tonton di video ini ya. Nah, bagi sobat owner yang ingin baru memakai es pinjam ya, atau ingin mengaktifkan es pinjam dan pengen tahu simulasinya seperti apa, saya akan kasih tahu ya. Dan di sini saya akan ceritakan dulu pengalamannya. Nah, di sini saya sudah beberapa kali menggunakan es pinjam ya. Itu yang pertama kali di tahun 2024 ya. Itu saya pertama kali menggunakan es pinjam. Di sini saya memakai 2.070.000 ya. Nah, di sini ya. Ini saya minjamnya 2.100.000 loh ya. Di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Saya waktu pengajuan itu 26 April 2024 ya, sekitar jam 20.27 atau setengah 9 ya. Durasi pinjaman itu 3 bulan dan saya membayarkannya itu 2.399.000 ya. Dan biaya pencairan itu 20.700 gitu ya. Itu sebesar 10% ya. Biaya cicilan 310.000. Nah, saya pakai biaya proteksi pinjaman. Ini agak berat jadinya. Nah, ini detailnya. Pembayaran pertama itu 799.747. Nah, ini flat ya. Ini datar ya, enggak berubah-ubah ya. Ya, paling ubah dikit ya, Rp1. Nah, ini sampai saya bayar ya. Nah, ini saya pinjam lagi ya yang 1 juta segini ya. Nah, yang 1 juta segini. Saya ada keterlambatan di es pinjam ini. Nah, ini keterlambatan saya sebesar 5%. Itu saya keterlambatannya bayar 13.000 waktu itu ya. Ini kesalahan waktu itu pembayaran di es pinjam ya, terlambat ya. Jadi di sini durasinya itu pinjaman 3 bulan. Dan jumlah pembayarannya itu 1.168.000 ya. Jadi selama 3 bulan. Jadi saya pinjamnya itu sekitar 1 juta, besar 1.020.000 kalau nggak salah ya. Agar saya bisa pure 1 juta nggak dapatnya ya. Jadi biaya cicilan itu 151 dan sebesar 389.000 ya. Dan ini jatuh tempo ya. Ya, ini penambahan sebesar 13.000 ya. Nah, di sini ya. Dan saya pinjam lagi ya. Nah, ini 500.000. Ini bagi yang ingin pinjam 2 juta, 1.500.000 sudah saya kasih lihat ya. Berapa yang harus dibayarkan totalnya, biaya pencairannya, biaya cicilannya ya sudah bisa dilihat di sini ya. Nah, ini 3 bulan, jumlah pembayaran 575.000, biaya cicilannya adalah 191.000 selama 3 bulan. Bang, kenapa lu ngambil 3 bulan, Bang? Kalau ambil 6 bulan itu berat, Bang, bayarnya ya. Sebenarnya saya butuhnya sebulan 2 bulan ya. Ya, tapi terpaksa minjamnya itu tenor 3 bulan. Sebenarnya sebulan ya butuhnya. Nah, seperti itu. Nah, 1 juta ya. Ini 1 juta, 1 juta berapa ini? Nah, seperti itu ya. Nah, dan sini pembayarannya ya. Nah, tadi kita akan kasih lihat simulasinya seperti apa ya. Nah, ini kita cairkan ya. Misalnya ini ada 12 bulan, 9 bulan, 6 bulan, dan 3 bulan. Nah, kalau yang besar pinjamnya sebesar 15 juta itu sudah ada 24 bulan ya. Dan di sini ada diskon biaya cicilan ya. Dan itu beda-beda ya. Nah, ini ya. Dan di 3 bulan tidak ada biaya cicilannya ya. Itu yang ada di 6 bulan. Nah, kita akan kasih lihat perbedaan yang di atas 3 bulan ya. Kalau di atas 3 bulan seperti ini perbedaannya. Kita tengok dulu perbedaan saat pembayaran ya. Tadi di sini ada perbedaan bunganya ya. Biaya cicilan itu ada perbedaan 4,75% ya. Jadi setiap akun itu beda-beda ya. Kalau kita ambil yang
6 bulan ya. Kalau yang di 3 bulan itu dia akan 5% ya. Tuh, kita bisa lihat itu 5% ya, itu perbedaannya ya. Biaya cicilan 5% per bulan. Nah, ini kita tidak dapat diskon biaya pencicilan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini simulasi 5, bisa kalau mau minjam 5 juta seperti ini ya sebabnya 5 juta. Nah, ini 500 ribu. 500 ribu sudah dilihat ya, ini 5 jutanya segini dan 3 bulannya segini ya. Per 3 bulan dan cicilan hariannya itu 0,17%. Es pinjam ini bisa dicicil harian, bisa dibayar harian. Berbeda dengan SPayLater Shopee, kita SPayLater Shopee itu harus bayar lunas ya. Ini bisa kita cicil sehari itu minimalnya 20.000 bisa kita bayarkan ke es pinjam ya. Dan ini jumlah yang diterima itu 4.950.000. Kok 4.950.000? Karena dipotong 10% dari biaya pinjaman ya. Ini kita pinjaman. Dan nanti kita pencairan biaya bulannya itu 250.000 ya. Nah ini ya, ini biaya cicilannya. Ini draftnya ya, itu tidak akan berubah ya. Nah seperti ini. Kalau yang 6 bulan dia berbeda ya. Nah 6 bulan seperti ini ya. 4,75%. Nah seperti itu. Nah tenang aja Sobat Owner, kan ini kan kita kena pemotongan ya 10% nanti dikembalikan saat kita membayar cicilan ya. Kenapa dikembalikan Bang? Nanti kita akan ada dikasih diskon ya. Itu saya pernah dikasih diskon sekitar 20.000 per cicilan ya. Justru ini biasanya 4.950.000 ya kan. Nanti akan ada diskon cicilan pas saat kita membayar ya. Jadi ada biaya cicilannya itu. Kalau nggak salah dari 10.000 sampai 40.000 maksimal ya. Jadi malahan berlebih lah yang biaya dari jumlah ini kan 4.950 kan dipotong 10%, ini kan 50%. Ini kan 3 kali pembayaran. Justru 20.000 dapat vouchernya. Itu kita bisa manfaatkan ya, kita bayar ya. Jadi bayar itu per 3 bulan dan saya akan kasih tengok itu kita ada pembayaran. Nah, di sini ya. Ini ada diskon pembayaran ya. Nah, di sini saya mendapat diskon pembayaran ya. Di sini kita akan bisa tengok detailnya ya. Ini pembayarannya 406.000 ya. Tapi yang saya bayar itu sebesar 386.000. Ini saya dapatnya berarti 20.000 ya. Nih. Tuh sebesar 20.000 ya. Itu kita akan mendapat diskon. Yang kemarin saya tidak mengklaim diskonnya dari biaya cicilan itu saya bayarkan 406.000. Nah, ini setiap bulannya. Tuh. Kita bisa bayar harian tuh 20.000 saya bayar, bisa kita bayar harian ya kan. Karena ada saldo di ShopeePay saya. Jadi kesimpulannya di sini memakai es pinjam ini untuk kemudahan ya, untuk hal yang mendesak ya, untuk kepentingan untuk nambah modal, apa itu nambah modal barang, modal usaha atau saldo Shopee food drivernya untuk dipakai narik karena mau ordernya ramai itu bisa dipakai ya. Ini gampang. Nah, ini cerita kalau kita telat bayar gimana Bang? Kita akan ditelepon ya. Awalnya kita akan ditelepon dan ditanyai ya. Kemarin saya itu bukan telat bayar sih, saya sudah bayar tapi di sistemnya belum terbaca gitu ya kan. Jadi pengurahan skor limit SPayLater saya ini dikarenakan ini ada kadang kan sistem yang nama sistem aplikasi itu kadang dapat error ya, kadang dapat berubah gitu. Karena uang masuknya itu sekitar tanggal 25 pas ya. Jadi atau tanggal 20 pas tanggal saya bayarnya pas jatuh tempo banget ya. Tanggal 20 itu belum denda ya. Jadi saya bayarkan tapi terbaca di tanggal 28 ya. Di situ ada keterlambatan 13.000 jadinya untuk bulan depan malah ditambahinnya ya. Nah ini pihak Shopee harus jadi perhatian yang di sini ya, masalah sinkronisasi dari aplikasinya ya. Nah yang perlu kita hindari itu adalah telat bayarnya ya. Nanti
SPP pinjam mitra itu bisa dikurangi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu ke Sobat Oner. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Ini adalah sharing pengalaman saya pinjam uang di Shopee ya. Ini saya pakai dan limit saya sudah naiknya. Yang ingin menaikkan limitnya bisa ditonton di next video ini ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi referensi. Mungkin ada kendala bisa di kolom komentar ya. Apa kendalanya di pinjam, apa sharingnya, pengalamannya bisa di kolom komentar. Komentar menarik saya akan pin atau saya akan kasih dana kaget seperti biasa kalau komentarnya menarik ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Sobat Oner yang ingin mengajukan pinjamnya. Bisa ditanya ke saya. Saya akan jawab semua komentar yang ada di video ini. Nah, jika suka dengan videonya, tinggal klik like videonya dan jangan lupa berikan hype ya. Dan jika suka dengan channelnya, tinggal klik subscribe. Mudah-mudahan orang yang subscribe channel ini adalah orang-orang yang maju di masa depan. Jangan lupa bayar tagihan tepat waktu dan pakai semampunya ya, sesuai kesanggupan ya, karena ini dapat memudahkan kita di kemudian hari nanti ya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.